warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian bahasa Arab, termasuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innal anbiya lam yurithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dirham wala dirham, tidak mewarisi harta. Wa innama yurithu al-ilma. Sesungguhnya mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa saja yang mengambil ilmu agama, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Sehingga kita di sini insyaallah sama-sama mengambil warisan dari para nabi, yaitu berupa ilmu agama. Sebagaimana kalau warisan harta itu Masya Allah ya, banyak sekali yang pengen, padahal dalam syariat mungkin dia bukan termasuk yang mendapatkannya, tapi dia ingin ada supaya dapat. Maka terlebih lagi kita di sini sama-sama mengambil warisan Nabi, belajar ilmu agama. Siapa saja yang mengambil ilmu tersebut, dia akan mendapatkan bagian yang sangat banyak. Insyaallah kita lanjutkan kosakata dulu nih. Kosakata, nambah kosakata dulu. Kemarin sampai 60. Ya, sampai 60. Terakhir kita baca tawilun, tinggi ya. Saya baca dulu untuk juga mengulang. Disimak dulu, nggak usah ditirukan ya. Kemarin sudah lewat ini. Ba'idun kemarin jauh, fakilun berat, khafifun ringan. Itu pula ada kabir. Apa kabir kemarin? Besar. Shaghir kecil, jadid baru, qadim lama, marid sakit ya. Lawannya marid apa? Sehat. Ghaniyun kaya, dukan toko, ladzid lezat. Ladzid itu apa? Lezat. Tufah apel. Ya sampai 60 ya, tawil tinggi. Sekarang 61 sampai 70. Saya baca, dibaca dua kali saya dulu. Halaman nomor 61. Sampun dereng. Pak Dokter sampun nggih. 61. Qasirun, silakan. Qasirun pendek. Ya kalau tawil tinggi, kalau qasir apa? Pendek. Al-abu. Silakan. Al-abu. Artinya bapak. Ya. Kalau ibu apa? Umun. Abun bapak, umun ibu. Al-jannatu, silakan. Al-jannatu. Kebun atau surga. Ya, jimnya di fathah. Kalau jimnya di kasroh, jin. Al-jinnat, minal jinnati wanas. Kalau al-jannah, kebun atau surga. Kalau junnah, tameng. As-saumu, junnah, puasa itu tameng. Tapi yang kita bahas di sini, jimnya di apa di situ? Fathah. Nggih. Al-jannatu kebun atau surga. Nampat al-ainu. Al-ainu mata. Ain itu apa? Mata. Al-anfu. Al-anfu hidung. Ain mata, al-anfu hidung. Ini nama anggota badan ya. Nomor 66 al-udhunu.
Al-udhunu, telinga, pakai zal, ya, pakai zal, udhun. Ain mata, al-anfu hidung, al-udhun telinga. Al-famu, mulut, ya, mulut itu fam itu mulut. 68 al-yadu, tangan. Ain mata, al-anfu hidung, al-udhun telinga, al-fam mulut, terus al-yadu tangan. Ar-rijlu, kaki. Kalau ar-rajulu mana? Ar-rajulu laki-laki. Kalau rijl kaki. Rijl kaki, kalau ar-rajulu laki-laki. Ini yang terakhir al-lahmu. Sama-sama. Al-lahmu daging. Ya, 70 ya, sampai 70. Saya ulang, qasir pendek, al-ab bapak, al-jannah kebun atau surga, al-ain mata, al-anfu hidung, al-udhunu telinga, al-fam mulut, al-yad tangan, ar-rijl kaki, al-lahmu daging. Masyaallah, sudah hafal 70 ini. Ya, semuanya sampai 100. Ini semuanya isim dan huruf ya, isim dan huruf. Fi'il insyaallah setelah 100. Setelah kita lanjutkan untuk muhadasah, kosakata kita susun ya seperti biasa. Muhadasah dengan bahasa Arabnya, nanti teman-teman dengan bahasa Indonesianya. Pak Dokter nyuwun pamutan nggih, mengke nyimak mawon nggih. Dari sisi ini nggih. Nanti insyaallah akan paham dengan sendirinya. Aina miftahuka, artinya diterjemahkan, aina miftahuka, di mana kuncimu, ya, ka itu kamu. Miftahi alal maktabi, kunciku di atas meja. Kalau di bawah apa? Kemarin tahta, ya, tahta. Aqomi suka hadza, artinya sama-sama. Apakah komis apa? Nggih, bajumu ini, ya. La hadza qamisu Khalidin. Bukan, ini bajunya Khalid. A itu untuk bertanya. Jadi saya kasih pertanyaan dengan pertanyaan telah kita sebutkan. Ada aina, ada a. Kaifa haluka, artinya bagaimana kabarmu? Kaifa haluki, kabar perempuan. Ana bi khairin walhamdulillah. Ini jawabannya seperti ini. Saya bi khair, baik walhamdulillah. Dhahaba at-tajiru ilat dukani, sama-sama artinya. Yang tahu mengucapkan. Pedagang itu pergi ke toko. Kharaja at-talibu minal ghurfati. Kharaja at-talibu minal ghurfati. Pelajar itu kharaja apa? Keluar nggih laras dari ruangan. Minal ghurfah, ruangan. A'anta minal yabani. Apakah kamu dari Jepang? La ana min Indonesia. Tidak, saya dari Indonesia. Hal yasirun fil matbahi. Matbah, apa matbah kemarin? Dapur ya. Tobakho memasak. Matbah tempat memasak. La huwa fil madrasati. Tidak, dia di sekolah. Hal Fatimatu fil hammami. Naam hiya fil hammami. Naam itu iya. Iya, dia di hammam. Kalau dia perempuan, hiya. Kalau dia laki-laki, huwa. Bagaimana?
Bedanya hamam dan mirhat. Bedanya mirhat dan hamam sama. Sama nggih. Boleh pakai hamam, boleh pakai mirhat. Man qara'a al-Qur'ana. Sama-sama. Siapa yang telah atau sedang? Kalau qara'a telah membaca Al-Qur'an. Huwa al-mudarrisu. Dia pelajar. Mata anta taqra'u al-Qur'ana. Kapan kamu membaca Al-Qur'an? Limadza anta takhruju minal masjidi. Limadza, apa limadza? Lupa. Kenapa ya? Limadza, kenapa kamu keluar ya dari masjid? Limadza. Limadza. Ya, mengapa? Kalau mata kapan? Lanjut ya. A'anta maridun. Apakah kamu sambil buka nggak apa-apa kalau lupa, buka kosakatanya di apa? Dibuka. Ya, dicontek. A'anta maridun. 55 apa marid? Sakit. Naam ana maridun. Artinya iya, saya sakit. At-tufahu ladzidun. Tufah apel itu ladzid. Apa ladzid? Lezat. Ladzid itu lezat. Aqamisuka nadhifun. Bajumu bersih. Nadhif bersih, wasih kotor. Ini kata sifat yang sering akan terulang. Tinggal kita bendanya apa? Ya, nadhif bersih, wasih apa? Kotor. Abaituka kabirun. Nggih, leres. Abaituka kabirun, apakah rumahmu besar? La baiti saghirun. Tidak, rumahku apa? Kecil. Aina baituka? Baiti qaribun minal masjidi. Ainal mudarrisu? Di mana? Pelajar. Huwa hunaka. Hunaka kemarin apa? Huwa hunaka. Dia di sana. Kalau di sini huna. Hunaka. Ka itu jauh. Dia di sana. Hunaka. Huwa huna. Dia di sini. Hunaka di sana. Huna di sini. Aina. Gimana dokter? Ada huwa hinaka, ada dalika, berbeda. Nggih, ada. Nggih. Aina anta tadhhabu, sama-sama artinya. Aina anta tadhhabu? Kemana kamu akan pergi? Ana adhabu minal baiti ilal masjidi. Saya akan ya, adhabu. Saya akan pergi dari rumah ke masjid. Kam waladuka. Berapa? Waladuka, anakmu. Kam, gitu apa? Berapa? Baik. Sudah ya, ini untuk madrasah hari ini. Kita lanjutkan untuk pelajaran Durusul Al-Arabiyah. Silakan dibuka. Halaman 27 kemarin. Halaman 27. Dares yang kelima. Di mana dares yang kelima ini kita akan belajar menyusun kata. Lupa. Ini ada satu Mas Arya. Ada satu. Ya. Lupa. Menyusun kata. Menyusun kata. Ya, kemarin kita sebutkan menyusun kata. Kitabnya Muhammad, Kitabu Muhammadin. Daftaru Ammar, Daftaru Ammar. Ini sudah kita baca kemarin. Kemudian sekarang masuk ke Tamarin. Tamarin yaitu latihan.
Saya bacakan latihannya atau perintahnya. Ajib, jawablah, an dari al-as'ilati, soal-soal, al-atiyati berikut ini. Saya dulu, nanti ditirukan sama-sama. Aina, silakan. Kitabu Muhammadin. Artinya sama-sama. Di mana kitabnya Muhammad? Bareng-bareng jawabnya. Di mana kitabnya Muhammad? Di situ apa? Yang sudah jawab mungkin. Di mana kitabnya Muhammad? Berarti pakai huwa atau hiya? Kitab itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Karena nggak ada tak madbuta, berarti huwa ala maktabi, ya, di atas meja. Ini ada ala huruf jar. Kalau huruf jar, huruf terakhir di kasroh. Yang kedua, sama-sama saya dulu. Aina kitabu Ammarin. Artinya, di mana kitabnya Ammar? Ya. Yang sudah jawab mungkin. Berarti huwa atau hiya? Kitab. Masih huwa ya. Huwa. Coba diteliti di mana dia. Huwa tahta. Ya, tahta al-maktabi. Tahta di bawah. Ya, tahta itu di bawah. Kalau ala di atas. Ini jawabannya semuanya sudah tertulis ya. Tertulis di dialog. Kemudian nomor 3, sama-sama saya dulu. Aina, silakan. Hakibatu al-mudarrisi. Silakan. Artinya apa? Di mana? Apa hakibah kemarin? Di mana tasnya guru? Ya, hakibah kemarin tas ya, hakibah. Di mana tasnya guru? Di mana tasnya guru? Sama ya, hiya tahta. Pakai huwa atau hiya? Hakibah. Hakibaton ada tak marbutohnya, berarti pakai hiya. Kalau pakai huwa salah. Hiya. Dia siapa? Tas. Hiya tahta apa? Al-maktabi. Dia di bawah meja. Jadi maktab itu apa? Meja. Ini kalau konteksnya di sekolah, tapi kalau maktab percakapan di luar biasanya maktab itu kantor. Kantor ya, maktab. Ainal maktab? Aina maktabuka? Di mana kantormu? Sudah ya, ini latihan pertama. Latihan kedua. Aldif, sandarkan. Al-kalimata, kalimat-kalimat. Al-ula, yang pertama. Ila saniyati, ke kalimat kedua. Sandarkan kalimat-kalimat yang pertama ke kalimat yang kedua. Di situ ada dua contoh. Ada dua contoh. Kitabun Muhammadun. Kita ingin membuat kalimat kitabnya Muhammad. Ini mentahnya dulu. Kitab dan Muhammad. Kita ingin membuat kitab Muhammad. Menjadi apa? Di situ Kitabu Muhammadin. Yang kedua, kata yang kedua harus di kasroh. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke contoh, kita buat contoh yang sering kita baca saja.
Contoh bismillah. Ya, bismillah. Ini berapa kata? Ba. Ba itu kan huruf ya. Bi. Ismun. Ini asalnya ismun ini. Ini yaknya di alifnya dihapus. Asalnya ismun. Ya, alifnya dihapus. Allah 3. Bismillah tahu? Ya, hiya. Ini kenapa dikasroh? Bismi, karena ada huruf ba, huruf apa? Huruf jar. Manila, Filipina. Ya. Kemudian Allah. Allah kenapa dikasroh? Karena dia disandarkan. Disandarkan kepada ismun. Jadi kalau dia disandarkan, kalimat kedua harus dikasroh. Contoh di situ kitabu, ya, kitabu Muhammadun, kan gini ya. Kita ingin membuat kalimat kitabnya Muhammad, maka saya cari yang gampang dulu. Yang kedua, kata yang kedua harus dikasroh. Muhammadin. Kemudian kitab ini tanwinnya hilang. Tanwinnya apa ini? Hilang. Menjadi apa? Kitabu. Ya, kitabu Muhammadin. Kata yang pertama tanwinnya hilang, tidak boleh dikasih tanwin. Kitabun Muhammadin. Itu salah. Tapi harus kosong dari tanwin. Kenapa? Karena tanwin itu menunjukkan sempurnanya kalimat. Kemudian di situ ada maktab mudaris, maktabun mudarisun yang samping kiri, Maktabun al mudarrisu. Maktabnya pengajar, kantornya pengajar atau mejanya pengajar, menjadi maktabu al mudarrisi. Itu ya. Jadi saya ulang lagi, kata kedua harus di kasroh. Kata pertama yang sini tanwinnya hilang, nggak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh ada alif lam. Kemudian bawahnya yang samping kanan. Riban? Jadi ini maktab mudarisi atau maktabul mudarisi? Boleh dua-duanya. Sakit. Maktabul mudarisi menawi disambung, kalau dipisah maktab al mudarisi. Dua-duanya boleh. Ya. Yang kanan kiri. Di situ ada qalamun hamidun. Kita sama-sama dulu. Qalamun hamidun. Sama-sama dulu. Kemudian nanti bareng-bareng. Qalamun apa? Hamidun. Ini kita latihan menyambung kalimat ini. Penanya Hamid. Menjadi apa? Sama-sama. Qalamu apa? Hamidin. Ini ya. Kalau saya katakan qalamun hamidun, benar atau salah? Qalamun hamidin, benar atau salah? Mana salahnya? Karena ada tamin. Al-qalamu hamidin, benar atau salah? Benar atau salah? Dimas? Salah, kenapa? Karena ada al. Nggak boleh ada al ini. Kata pertama tidak boleh ada al. Kalau kata kedua bebas. Yang penting ininya dikasroh saja. Yang kedua. Qalamu hamidin. Kemudian bawahnya nanti kita tulis sama-sama. Insyaallah. Di situ ada baitun abbasun. Apa artinya? Rumahnya Abbas. Menjadi apa?
Baitu Abbasin, ya. Baitu Abbasin. Rumahnya siapa? Abbas. Di sini Baitu Abbasin. Ya, gini ya. Baitu Abbasin. Apa artinya? Rumahnya Abbas. Jadi ini bentuk yang salah ya. Ini bentuk yang salah. Qolamun Hamidin. Salah, kenapa? Karena ada tanwinnya di kata di awal. Al-qolamu Hamidin. Ini juga salah karena yang pertama kok dikasih al, ini nggak boleh. Yang kedua harus di kasroh. Hamidinnya harus di apa? Harus di kasroh. Oke. Kemudian Pak Dokter, monggo di situ. Hurfatu aliyun menjadi apa? Hurfatu Ali. Oke, hurfatu aliyin atau sipun? Rumah Ali. Ya, rumahnya Ali atau kantornya Ali. Oke. Kantor apa? Kamarnya. Kamarnya Ali. Oh, kantor kan maktab tadi. Urut ya, biar nggak ngantuk ya. Dimas, silakan. Saidin atau Saidun. Ya, daftaru Saidin. Bukunya Said. Nanti kita tulis di papan tulis insya Allah. Daftaru Saidin. Mas Satria, monggo. Mindilu. Ya, mindilu Yasirin. Mindil kemarin apa? Serbet atau sapu tangan ya. Sapu tangannya Yasir. Ya. Mbak Tita, monggo. Komisu Ammarin atau komisun? Komisu Amarin ya. Komisu Amarin. Kalau komisun kurang tepat ya, karena nggak boleh di tanwin. Jadi kata pertamanya syaratnya pada kata pertama lebih banyak. Ya, komisu Amarin. Mbak Ita, silakan. Sariru Khalidun atau Khalidin? Ya, Khalidin. Sariru Khalidin. Artinya apa di situ sariru? Sariru itu apa? Tempat tidur ya. Tempat tidurnya Khalid. Tempat tidurnya Khalid. Sarir atau ranjang. Sarir. Tapi tadi sudah Baitu Abbas ya. Terus lagi sekarang hurfatu. Hurfatu aliyin. Hurfatu aliyin. Terus daftaru Saidin. Daftaru Saidin. Daftar itu apa? Buku. Kemudian mindilu siapa situ? Yasirin. Ini nggak ditulis nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Yang penting paham. Tapi kalau mau nulis, monggo bagus ya untuk melatih menulis bahasa Arab. Kemudian komisu, apa komis? Baju. Oh, gamis itu ya. Dari sini. Oh, gamis. Tapi bahasa Indonesianya pakai kofnya diganti G. Gamis. Ya. Pada aslinya komis ya. Komisu Amarin. Komisu Amarin. Terus Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Kalau Sarirun Khalidin kurang tepat ya. Ini intinya di sini. Kata pertama harus kosong. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasih al. Kalau yang kata kedua boleh ditanwin, boleh dikasih al. Yang penting di kasroh.
kata yang kedua. Lanjut Mbak Arfi, silakan. Yang miftah. Ya, miftahu al-baiti artinya apa? Kunci rumah. Di mana kunci rumah? Apa bahasa Arabnya? Di mana kunci rumah? Aina miftah bait. Miftahul baiti. Kalau mau disebutkan harokatnya semua seperti itu. Tapi kalau seandainya kita ngomong aina miftah bait, enggak apa-apa karena ngomong. Ngomong itu huruf terakhir di sukun itu sudah benar. Tapi alangkah baiknya kita sebutkan harokat terakhirnya. Aina miftahu al-baiti. Di mana kunci rumah? Monggo Pak Dokter. Dukanul tajir. Dukanu tajiru atau tajiri? Tajiri. Ya. Dukanu at-tajiri. Ya, tapi saya dukan dulu atau Oke. dukanu at-tajiri. Oke, terus tokonya pedagang. Dukan itu apa? Sama saja dukanul dan dukan. Sami mawon. Kalau dukanu jadinya at. Ya, atna dukanut tajiri. Ya. Atau dukanu at-tajiri. Nah, seperti itu. Nanti saya tulis ya, sekarang dibaca dulu. Dimas silakan, langsung dijawab. Ada baiton, ada al-muhandisu, dirangkai. Muhandisi, ya. Rumahnya insinyur, arsitek. Rumahnya arsitek, muhandis. Baitu al-muhandisi, rumahnya arsitek. Di mana rumahnya arsitek? Aina baitul muhandisi. Selanjutnya Mas Satya ada ismun al-waladu. Ya, nama anak, ismu nama al-walad anak. Lanjut Mbak Tita silakan. Ada kitabun, ada Allah, berarti ya, kitabullahi. Enggak boleh kitabullaha, salah. Kitabullahi. Kitabullahi, kitab dan Allah. Mbak Ita silakan. Bintun dan at-tabibi. Nggih, bintu at-tabibi ya. Bintu itu anak perempuan ya. Anak perempuannya dokter. Bintu at-tabibi. Apa artinya tadi? Anak perempuannya dokter. Lanjutnya Mbak Arfi, miftahun ada as-sayyaratu. Menjadi miftahu as-sayyarati. Kunci mobil. Ya, kunci mobil. Kita baca sama-sama dari awal. Dari miftah al-bait ya, saya dulu. Miftahu al-baiti, silakan. Miftahu al-baiti. Dukanu at-tajiri. Dukanu at-tajiri. Nanti supaya bisa melafalkan dengan baik. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Ismul waladi. Ismul waladi. Artinya apa? Nama anak. Kitabullahi. Kitabnya Allah. Bintu at-tabibi. Artinya anak perempuannya dokter laki-laki. Miftahu as-sayyarati. Artinya apa? Kunci mobil. Miftahu wa fi baiti. Miftahu semendel. Semendel mu'alak. Enggak, mu'alak. Mu'alak janibal bab. Miftahu al-baiti. Ya, kemudian dukanu at-tajiri. Gimana? Mu'alak. Ya. Mu'alakun fil bab. Ya. Kemudian dukan
At-tajiri. Terus Baitu al-muhandisi. Tak tulis dulu. Baitu al-muhandisi. Muhandisi. Muhandis tadi apa? Arsitek. Muhandisi. Terus ismu al-waladi. Ismu apa tadi? Nama. Bismillah dari sini. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Tapi alifnya hilang di sini. Tapi asalnya ismun. Nama anak. Terus Kitabullah. Kitabullah. Ya, ini yang kedua semuanya diperhatikan, semuanya di kasroh, nggak ada yang di fathah atau di dhamma. Kitabullah. Kemudian bintu atau bibi. Anak putrinya dokter. Putrinya dokter. Terus terakhir miftahu apa di situ? Sayyarah. Sayyarah itu mobil ya. Sayyarah. Sayyarati atau ti ya. Karena ini yang kedua di kasroh. Ya, selesai untuk latihan kedua dars yang kelima. Dibentuk apa? Menyusun kata atau merangkai dua kata. Ya, yang satu disandarkan namanya, kalau dalam bahasa Arab ini kita masuk istilah bahasa Arab sedikit. Ini namanya mudhof. Namanya mudhof. Yang kedua namanya mudhof ilaih. Ini istilah bahasa Arab. Kalau udah baca bahasa Arab enggak asing. Oh, mudhof ilaih. Mudhof itu apa? Yang disandarkan. Mudhof ilaih yang disandarkan padanya. Kalau ini yang kedua mudhof ilaih harus di kasroh. Yang ini tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasih al. Oke, tidak boleh ditanwin, tidak boleh di al. Contoh dalam Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ini berapa kata? Maliki yaumiddin. Malik 1, yaum 2, din 3. Malik isim, fi'il atau huruf? Ini sama-sama supaya nggak lupa yang kemarin. Maliki isim, fi'il atau huruf? Ada kasrohnya berarti isim. Yaumi isim. Adin juga isim. Isim itu kata benda ya, yang menguasai hari pembalasan. Sekarang di sini diperhatikan, yaumi di apa ini? Di kasroh. Ini betul Pak Dokter? Di kasroh. Adini juga di kasrohnya saja kan. Kalau baca Al-Fatihah kita di wakaf maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddini. Di maliki yaumiddin. Ini namanya mudhof ilaih. Di kasroh semua. Ini juga mudhof ilaih. Ilaih yang menguasai hari pembalasan. Jadi untuk latihan yang kedua. Kemudian masuk latihan yang ketiga. Banyak latihannya nih. Dars yang kelima ya. Iqra, bacalah.
waktub dan tulislah, ma'a bersamaan, dopti itu menentukan, awakhiri akhir-akhir, al kalimati kalimat. Jadi perintahnya saya ringkas, bacalah, tulislah sudah kita nulis tadi nih. Bacalah dan tulislah disertai dengan menentukan akhir-akhir kalimat. Yuk sama-sama, saya dulu. Babul madrasati, silakan. Babul madrasah. Artinya sama-sama. Kunci. Bab. Bab apa? Kunci. Loh, jadi kunci saya. Bab apa? Pintu ya, pintu sekolah. Satria nih. Pintu sekolah. Babu al madrasati. Himaru ar-rajuli, silakan. Ya. Ini kalau di wakaf ya, himaru ar-rajuli. Tapi kalau disambung, himarur rajuli. Bebas, mau milih yang mana bebas. Jadi ada dua cara membaca. Kita berhenti semua. Babu al-madrasati. Ini boleh. Atau disambung babul madrasati. Nonton nggih? Ini semuanya boleh. Keledai apa? Laki-laki, rajul. Keledainya seseorang. Keledai seseorang. Kemudian baitu hamidin, silakan. Baitu hamidin. Artinya sama-sama rumahnya Hamid. Kalau saya baca baitun hamidin, benar atau salah? Salah. Kalau al baitu hamidin juga salah. Ininya yang pertama jangan ditanwin, jangan dikasih al. Yang kedua boleh ditanwin, boleh dikasih al. Caranya cuma satu, harus di kasroh, hamidin. Lanjut, sayyaratu al-mudiri, silakan. Artinya sama-sama. Mobil kepala sekolah. Sayyarah. Sayyarah itu mobil. Mudiri kepala sekolah. Lanjut, mindilu ammarin, silakan. Artinya sapu tangannya Ammar. Ya, mindilu ammarin. Intinya kita fokus pada tadi ya, mudhof dan mudhof ilaih, menyusun. Ya. Kemudian ismu at-talibi, silakan. Artinya nama pelajar atau nama siswa. Ismu at-talibi atau ismut talibi. Silakan udah yang mana? Bebas. Boleh dipisah ismu at-talibi atau langsung disambung ismut talibi. Lanjut, baitullahi, silakan. Rumahnya Allah. Baitullahi. Lanjut, fi kitabillahi. Apa artinya? Di kitab Allah. Kitabi kenapa di kasroh? Karena ada huruf jar. Allahi kenapa di kasroh? Mudhaf ilaih atau namanya disandarkan. Kata kedua. Lanjut, min baiti al-mudarrisi. Artinya sama-sama di rumah sakit. Dari rumahnya pengajar. Ya. Benar ya? Baiti. Jadi baiti karena ada huruf jar, Pak. Min. Huruf jar itu kemarin apa singkatannya? Manila, Filipina. Min, ila, fi, li, dan juga bi. Itu diantaranya. Kalau bingung dibuat singkatan saja. Manila, Filipina. Lanjut. Ala maktabi al-mudiri. Silakan.
Apa artinya sama-sama? Di atas mejanya mudir, kepala sekolah nggih. Di atas mejanya kepala sekolah. Nah, di situ ada dari tadi rumah ya, Baitul Hamidin, Baitullah, Baitul Mudarrisi. Sehingga di sana ada amalan yang bisa seseorang mendapatkan rumah di surga. Apa itu? Yang tahu? Di antaranya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Barang siapa dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Begitu pula termasuk amalan yang seorang hamba akan dibuatkan istana di surga, dia menjaga sholat sunnah 12 rakaat setiap hari. Namanya sholat sunnah apa? Muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Kalau ini dijaga setiap hari bukan selama hidupnya, mboten. Setiap hari dia akan dibangunkan istana di surga. Boleh sebelum, boleh sesudah, yang penting 6. Qobliyah luhur 2 atau ba'da luhur 4 atau dibalik. Boleh 2 rakaat 2 atau 4 rakaat ba'diyah. Kalau saya tergantung. Kalau komatnya itu mepet, saya 2 rakaat qobliyah luhur. Ba'diyahnya 4 lebih apa? Lebih longgar. Dan boleh mengqadha salat sunnah. Mengqadha itu mengganti. Misal ba'da luhur biasanya salat 4 rakaat, qadha ada tamu. Enggak sempat salat ba'diyah luhur sampai asar. Boleh diqadha setelah asar. Padahal enggak boleh salat sunnah gini deh. Pada asalnya enggak ada salat sunnah, tapi niatnya mengqadha, maka diperbolehkan. Ya, ini amalan-amalan yang dengannya seseorang akan mendapatkan keistimewaan fadilah bunyalau baitun fil jannah, dibangunkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Jangan kebalik. Kadang seseorang itu apa? Semangatnya malah qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib malah tidak. Ini kurang tepat. Qobliyah isya dikerjakan 2 rakaat, ba'diyah isya tidak. Ini juga baik, tapi tidak dapat keutamaan tadi. Mendapatkan keutamaan apa? Bunyalau baitun fil jannah, dibangunkan istana di surga. Sehingga nasihat saya pribadi dan semuanya bagi yang mampu silahkan dijaga ya. Karena keutamanya besar, yaitu dibangunkan rumah di surga. Kemudian Iqra. Kita lanjut sedikit. Iqra, bacalah. Ini salah mayoritasnya kita sudah tahu artinya ya, sehingga tinggal kita baca dengan kaidah yang telah kita pelajari. Saya dulu. Aina, silakan. Baitu al-mudarrisi huwa ba'idun. Sama-sama artinya, di mana rumahnya pengajar. Dia bait apa? Dia jauh. Dia siapa ini? Guru. Ya, rumahnya guru. Nomor 2, Al-Qur'anu kitabullahi. Silakan. Ya, artinya sama-sama. Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Ya, kitabullahi. Yang ketiga, Al-Ka'batu, silakan. Baitullahi. Artinya Ka'bah itu rumahnya Allah. Ya. Baitullahi ya, bukan Baitullah, tapi Baitullahi. Karena apa dia? Kata yang kedua namanya mudhaf ilaih, harus di kasrah. Kemudian Muhammadun, silakan. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya. Apa Rasulullah?
utusannya Allah. Nomor 5, kharaja al-mudarrisu, silakan. Kharaja al-mudarrisu Min hurfati min hurfati al-mudiri. al-mudiri. Artinya sama-sama. Pengajar itu kharaja, telah atau sedang? Telah atau sedang, sama-sama. Telah ya. Telah keluar dari kamarnya kepala sekolah. Oke. Boleh al-mudarisu kharaja atau kharaja al-mudarisu. Di situ kata kerja dulu ya. Kalau dalam struktur bahasa kita kan SPOK. Subjek dulu, predikat baru objek. Tapi kalau bahasa Arab kebanyakan itu kata kerja dulu. Meskipun subjek dulu juga boleh ya. Al-mudarisu kharaja. Nah, itu juga boleh. Tapi kebanyakan pakai kata kerja dulu. Kharaja al-mudarrisu. Nomor 6. Hadza, silakan. Baitu Hamidin. Artinya hadza, ini rumahnya Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin. Artinya sama-sama. Dan itu rumahnya Khalid. Wa itu dan ya. Wa. Ibnu Ammarin, silakan. Ibnu Ammarin Talibun. talib. Artinya anaknya Ammar adalah seorang murid. Ya. Ibnu Ammarin Talibun. Ibnu Ammarin Wa benu Yasirin, silakan. wa ibnu Yasirin Tajirun. rajulun. Dan anaknya Yasir pedagang. Ibnun anak laki-laki ya. Ibnun itu putra. Kalau bintun apa kemarin? Tadi kemarin putri ya. Ibn. Jadi kalau orang Arab itu sangat menjaga nasab. Ya. Bukan orang Islam. Islam wabil khusus orang Arab sangat menjaga nasab sehingga mereka aib itu aib? Merasa kurang ketika mereka enggak menikah sesama Arab. Meskipun ada juga dulu teman kita menikah dengan orang Arab. Ya. Tapi mayoritas mereka menjaga nasab katanya ya. Untuk apa? Menikah dengan orang Arab. Padahal kalau dalam Islam itu tidak ada keutamaan orang Arab dan orang Ajam, sama saja. Orang Arab pun sama, belajar bahasa Arab. Mereka juga belajar Al-Quran. Sehingga di sini termasuk perkara yang kita jelaskan bahwasanya seorang Muslim itu menjaga nasab kalau bisa, ya, simbah-simbah dia sampai 7 itu dia ketahui. Ya, orang itu biasa dia ada buku simbah-simbah, simbah kedua, simbah ketiga, simbah keempat, kelima, keenam, ketujuh, mereka apa? Mengetahui semua. Kalau kita pripun Pak Dokter? Nasab kita Ada yang dia. ada yang iya, ya, alhamdulillah. Kami sudah mulai yang saya sebagai nama saya. Alhamdulillah. Kalau bisa terus ya dijaga terus. Minimal kalau kita nggak jaga ke bawahnya nanti anak-anak kita, ya. Biar mengetahui apa simbah-simbahnya siapa dulu ya. Termasuk yang dianjurkan dalam Islam sehingga ada juga sanad. Kalau sanad itu apa? Hadis dari Aisyah dari ini itu apa? Menjaga kemurnian hadis. Jadi ada sanad dan juga apa? Nasab itu sangat dijaga dalam Islam. Nomor 8, Baitu al-mudarrisi, silakan. Baitu al-mudarrisi. Ba'idun. Sama-sama artinya biar lancar. Rumahnya pengajar jauh. Wa baitu at-tajiri, silakan. Qaribun. Artinya dan rumahnya pedagang dekat. Rumahnya pengajar jauh dan rumahnya pedagang dekat. Coba sampai 10. Nomor 9, hadza, silakan. Miftahu as-sayyarati.
artinya ya ada apa? Ini kunci mobil. Ya. Ini itu kata tunjuk jarak dekat hada. Kata tunjuk jarak jauh dzalika. Aina silakan. Miftahu al-baiti artinya di mana kunci rumah. Tidak boleh kita baca aina miftahul baitu. Salah ya. Aina miftahu al-baita. Salah. Yang kedua harus di kasroh. Aina miftahu al-baiti. Di mana kunci rumah? Nggih, leres Pak. Mudhof ilaih. Di mana kunci rumahmu? Apa bahasa Arabnya? Miftahu baitika. Ya, tinggal tambah ika saja. Di mana kunci rumahmu? Aina miftahu baitika. Kenapa tidak itu kan juga di mudhofun ilaih. Nggih. Kok tidak di kasroh? Karena nanti perempuan. Miftahu baitiki perempuan, Pak. Jadi kalau kita ngajak ngomong perempuan, aina miftahu baitiki. Nah, kalau baitika itu apa? Laki. Jadi keluar dari aturan mudhofun dan mudhofun ilaih. Nggih, enggak termasuk. Kalau dia penyandaran ke orang. Kalau penyandaran ke benda, kembali ke mudhof ilaih tadi. Nomor 10. Terakhir nggih, insyaallah. Dibaca min atau man ini? Bedek-bedekan Mas Aldria ini. Min atau man? Kalau min anta, dari kamu ya anak. Man ya. Man anta, silakan. Ya waladu. Apa artinya? Anak siapa? Ya. Siapa kamu wahai anak? Ya. Man anta ya waladu. Siapa kamu wahai anak? Ana, silakan. Ibnu Abbasin. Artinya sama-sama. Saya anaknya Abbas. Saya anaknya Abbas. Perkenalkan. Saya anaknya Abbas. Siapa Abbas? Enggak tahu siapa dia ya. Saya anaknya Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini, ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10. Duluan nggih Pak Dokter nggih. Monggo.